Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Sri Lestari MPD, selaku dosen pengampu bahasa Indonesia yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat hadir di tempat ini. Dan salawat serta salam tidak lupa kita lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membebaskan kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato saya yang bertemakan kenakalan remaja. Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya, dan ini pun sering dilakukan melalui metode coba-coba, walaupun melalui banyak kesalahan yang dilakukannya, sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orang tuanya. Kesalahan yang diperbuat oleh remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. Remaja merupakan pemimpin masa depan suatu bangsa. Di samping hal-hal yang menggembirakan dengan kegiatan remaja-remaja akhir-akhir ini seperti semakin aktif mengikuti organisasi antar pelajar dan peningkatan prestasi, kita melihat pula arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian pemuda-pemuda kita yang lebih terkenal dengan sebutan kenakalan remaja. Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi ambang batas yang tidak wajar. Banyak anak di bawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, seks, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya. Fakta ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Kita dapat melihat brutalnya remaja zaman sekarang melalui media elektronik atau kita melihatnya secara langsung di lingkungan sekitar kita. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya faktor-faktor menunjang akan perubahan perilaku di kalangan remaja. Sebagai contoh misalnya, yang pertama, kurangnya kasih sayang orang tua. Yang kedua, kurangnya pengawasan dari orang tua. Yang ketiga atau yang terakhir itu pergaulan dengan teman yang tidak sebaya dan pengaruh lingkungan, serta rasa ingin coba-coba yang begitu besar. Peran kedua orang tua sangatlah penting karena tanpa pengawasan dari orang tua, anak akan semakin merasa bebas dalam bergaul dan memilih sembarang teman. Serta peran lingkungan pun berpengaruh karena tempat kedua dari rumah adalah lingkungan. Anak menghabiskan waktu di luar rumah lebih banyak daripada di dalam rumah. Mereka tidak tahu dampak apa yang dapat mereka timbulkan. Mereka akan kehilangan masa depannya dan kehilangan orang-orang yang menyayanginya. Mereka tidak menyadari bahwa merekalah remaja penerus bangsa ini. Saya kurang setuju dengan pendapat banyak orang yang mengatakan bahwa anak yang terpengaruh dalam pergaulan bebas ini adalah anak yang kurangnya pendidikan. Itu salah karena orang yang berpendidikan pun bisa terjerumus dalam hal seperti ini. Untuk mencegah hal kenakalan remaja dan khususnya buat diri kita sendiri agar tidak ikut terjerumus ke dalamnya, diantaranya perlunya pendidikan agama sejak dini, mentaati nasihat-nasihat yang telah kita terima khususnya dari orang tua kita. Jangan berpikiran untuk mencoba-coba hal yang tidak sewajarnya, karena hal sekecil apapun akan menjadi dampak yang besar dan mempunyai konsep hidup yang salah. Teman-teman yang saya banggakan dan Ibu Sri Lestari MPD selaku dosen pengampu bahasa Indonesia yang saya hormati, tidak ada hal yang terindah dalam hidup ini selain kita mengisi dan menjalani hidup ini dengan hal-hal yang baik. Maka, pergunakanlah masa-masa ini sebagai masa yang indah dengan mengisi hal-hal yang positif. Alangkah indahnya apabila hidup ini dihiasi dengan hal-hal yang positif dan berpikiran positif. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dari apa yang telah saya sampaikan mengenai kenakalan remaja ini. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.